Rumah Genderuwo, di sebuah desa kecil yang terpencil, tersembunyi di antara pegunungan dan dikelilingi hutan lebat, hidup sekelompok masyarakat yang menjalani kehidupan sederhana. Desa ini, dengan jalanan berbatu dan rumah-rumah kayu tradisional, memiliki pesona kuno yang memikat siapa saja yang berkunjung. Penduduk desa, meskipun hidup dalam ketenangan dan kedamaian, selalu diliputi oleh satu cerita misterius yang telah menjadi legenda turun-temurun. Di ujung desa, berdiri sebuah rumah tua yang sudah lama ditinggalkan. Rumah itu besar, terbuat dari kayu jati yang kini telah kusam dan lapuk dimakan usia. Atapnya sebagian besar telah runtuh, menyisakan kerangka yang menyedihkan. Jendela-jendelanya pecah, dan pintu depannya bergoyang perlahan setiap kali angin bertiup, menimbulkan suara decitan yang menyeramkan. Tanaman merambat liar telah mengambil alih sebagian besar dinding, membuat rumah itu terlihat seolah-olah sedang dikembalikan ke alam. Rumah ini terkenal sebagai tempat yang angker di desa tersebut. Tidak ada yang tahu pasti kapan atau mengapa rumah ini ditinggalkan, tetapi cerita-cerita menakutkan telah berkembang di sekitar keberadaannya. Penduduk setempat percaya bahwa rumah itu dihuni oleh Genderuwo, makhluk gaib dalam kepercayaan Jawa yang dikenal berwujud besar dan menyeramkan. Genderuwo ini dikatakan sering muncul pada malam hari, mengintimidasi siapa saja yang berani mendekati rumah tersebut. Cerita tentang Genderuwo ini telah dituturkan dari generasi ke generasi. Banyak yang mengatakan bahwa makhluk itu adalah arwah seorang pria yang pernah tinggal di rumah tersebut, yang hidupnya berakhir dengan tragis. Sejak itu, arwahnya tidak pernah tenang dan terus menghantui rumah itu dalam wujud Genderuwo. Penduduk desa sering mendengar suara-suara aneh dari arah rumah, seperti suara langkah berat, tawa serak, atau pintu yang terbuka dan tertutup dengan sendirinya. Tidak ada yang berani mendekati rumah itu setelah matahari terbenam. Anak-anak dilarang bermain di dekatnya, dan orang dewasa pun menghindari berjalan melewatinya di malam hari. Beberapa penduduk bahkan mengaku pernah melihat sosok besar berbulu dengan mata merah menyala di sekitar rumah tersebut. Di desa itu, hiduplah seorang petani muda bernama Arif. Arif adalah seorang pria sederhana, dikenal oleh penduduk desa sebagai sosok yang rajin dan pekerja keras. Meski usianya masih muda, ia sudah memikul tanggung jawab besar sebagai kepala keluarga setelah ayahnya meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. Kehidupannya tak pernah mudah, dengan ladang kecil yang diwarisi dari orang tuanya, Arif harus bekerja keras untuk menghidupi ibunya yang sudah tua dan adik perempuannya yang masih bersekolah. Arif adalah seorang pria yang pemberani dan tidak mudah menyerah. Ia terbiasa bangun pagi-pagi buta, menggarap ladangnya yang kecil dengan penuh dedikasi. Namun, tahun ini nasib seolah tidak berpihak kepadanya. Hujan yang jarang turun dan tanah yang kurang subur membuat hasil panennya jauh dari harapan. Kesulitan ekonomi semakin mencekik, dan Arif mulai merasa putus asa. Hutang-hutang pun menumpuk, dan tekanan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari semakin berat. Suatu hari, di tengah keputusasaan, Arif mendengar desas-desus tentang adanya barang-barang berharga yang mungkin masih tersimpan di dalam rumah tua yang angker di ujung desa. Meskipun banyak orang takut untuk mendekati rumah tersebut, desas-desus itu terus menggoda pikirannya. Arif tahu bahwa apa yang akan ia lakukan berbahaya dan mungkin hanya rumor belaka, tetapi ia merasa tidak punya pilihan lain. Demi keluarganya, ia harus mencoba segala cara untuk mendapatkan sedikit uang tambahan. Dengan tekad yang bulat, Arif memutuskan untuk memasuki rumah tua itu. Malam itu, setelah memastikan bahwa semua orang di rumahnya telah tidur, ia mengambil lampu minyak dan perlengkapan sederhana untuk berjaga-jaga. Hati kecilnya masih dipenuhi keraguan dan rasa takut, tetapi ia berusaha menenangkan diri. Ini demi ibu dan adik, pikirnya sambil melangkahkan kaki keluar rumah. Saat tiba di depan rumah angker itu, Arif merasakan hawa dingin yang menyeruak di udara. Malam itu, langit desa ditutupi oleh awan gelap yang tebal, menyelimuti seluruh area dalam kegelapan yang pekat. Angin berhembus pelan, membawa hawa dingin yang menusuk kulit. Hanya suara jangkrik yang gemuruh mengisi kesunyian malam, menciptakan melodi yang terasa aneh dan tidak biasa. Suasana desa yang biasanya tenang terasa mencekam, seakan menyadari kehadiran sesuatu yang tidak terlihat. Arif, si petani muda, berjalan dengan langkah hati-hati menuju rumah tua yang terkenal angker itu. Jantungnya berdebar-debar, setiap langkah terasa berat, seperti diseret oleh ketakutan yang tak terlihat. Di tengah malam yang gelap gulita,
bayangan rumah besar dengan dinding yang ditumbuhi lumut dan tanaman liar tampak semakin menakutkan. Bangunan itu tampak seperti sosok raksasa yang terdiam, menanti kedatangan tamu tak diundang. Saat Arif mendekati pintu depan rumah, ia merasa udara semakin dingin. Pintu yang tua dan rapuh itu terbuka sedikit, seakan mengundangnya masuk. Dengan tangan yang gemetar, Arif meraih gagang pintu dan mendorongnya perlahan. Pintu berderit dengan suara yang tajam, membelah keheningan malam. Cahaya lampu minyak yang dibawanya menyorotkan cahaya redup ke dalam ruangan gelap di balik pintu, memperlihatkan lantai yang berdebu dan perabotan yang tertutup kain putih, seolah sudah lama ditinggalkan. Dengan napas yang tertahan, Arif melangkah masuk. Begitu dia berada di dalam, angin tiba-tiba bertiup kencang dari arah belakangnya. Sebelum ia sempat bereaksi, pintu di belakangnya tertutup dengan keras, menimbulkan bunyi yang menggema di seluruh rumah. Suara dentuman itu terdengar seperti pukulan genta besar, memecah keheningan malam dan menggema di telinga Arif. Arif terperanjat, lampu minyak di tangannya hampir terjatuh. Dia berbalik dengan cepat, mencoba membuka pintu kembali, namun pintu itu kini tidak bergeming. Arif merasakan detak jantungnya semakin kencang. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya, tetapi rasa takut mulai merayap di hatinya. Ia merasa terisolasi, terjebak di dalam rumah yang penuh dengan kegelapan dan misteri. Di tengah suasana yang semakin mencekam, Arif menyadari bahwa dia kini berada dalam situasi yang jauh dari biasa. Rumah ini tidak hanya kosong dan tua, tetapi juga menyimpan sesuatu yang tidak wajar, sesuatu yang membuat pintu itu tertutup sendiri dengan kekuatan yang tak terlihat. Meski demikian, Arif berusaha mengendalikan rasa takutnya dan berfokus pada tujuannya. Dia memutuskan untuk tetap melangkah maju, berharap menemukan apa yang dia cari sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Begitu Arif melangkah lebih dalam ke dalam rumah angker itu, udara semakin terasa dingin, seolah-olah suhu turun beberapa derajat di setiap langkahnya. Lampu minyak yang ia bawa hanya memberi sedikit cahaya, cukup untuk menyingkap sebagian kecil ruangan di sekitarnya. Sisa rumah tenggelam dalam bayangan yang pekat, membuat Arif sulit melihat lebih jauh dari beberapa meter di depannya. Interior rumah itu dipenuhi debu tebal, menutupi lantai kayu yang tua dan rapuh. Dinding-dindingnya dihiasi oleh lukisan tua yang kusam dan pecah, dengan bingkai kayu yang sebagian telah terkelupas. Di sudut-sudut ruangan, terdapat perabotan tua yang tertutup kain putih, menambah kesan rumah ini seperti museum yang telah lama ditinggalkan. Beberapa perabotan telah rusak, dengan kaki-kaki meja yang patah dan kursi-kursi yang terbalik. Di sudut lain, terlihat lemari kayu besar dengan pintu terbuka sedikit, mengungkapkan bayangan yang gelap di dalamnya. Arif melangkah hati-hati, mencoba menghindari suara derak kayu yang terdengar setiap kali ia menginjak lantai. Setiap suara kecil terdengar sangat jelas di rumah yang sunyi ini, menciptakan echo yang menyeramkan. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu yang aneh, seperti ada mata yang mengawasinya dari dalam kegelapan. Bulu kuduknya meremang, dan perasaan tidak nyaman semakin menyelimuti dirinya. Dia berhenti sejenak, memusatkan perhatian pada kegelapan di sekelilingnya, mencoba menangkap suara atau gerakan apapun yang mungkin ada. Dalam kesunyian yang mencekam itu, Arif mendengar suara samar, seperti napas pelan yang berat. Suara itu tampak datang dari suatu tempat di dalam rumah. Arif merasakan jantungnya berdegup kencang. Dia tahu bahwa mungkin hanya imajinasinya yang bermain, tetapi suara itu terdengar sangat nyata. Dengan hati-hati, dia melangkah lebih jauh ke dalam rumah, menuju sumber suara yang ia dengar. Arif membuka pintu demi pintu, memeriksa setiap ruangan yang ditemuinya. Ruang tamu, dapur, dan kamar tidur semuanya tampak ditinggalkan dalam keadaan terburu-buru. Di beberapa ruangan, ada tanda-tanda kehidupan masa lalu yang tampak seperti baru ditinggalkan kemarin, cangkir-cangkir di atas meja, buku-buku yang berserakan, dan bahkan pakaian yang tergantung di belakang pintu. Namun, tidak ada tanda-tanda kehidupan saat ini, hanya kekosongan yang membekukan dan kesunyian yang menakutkan. Ketika dia tiba di ruang tengah yang lebih luas, Arif melihat ada tangga menuju lantai atas. Tangga itu terlihat curam dan berderit setiap kali diinjak. Dengan hati-hati, Arif mulai naik, setiap langkah terasa seperti memasuki kedalaman misteri yang lebih gelap. Saat tiba di lantai atas, dia merasa semakin terasing, dengan hawa dingin yang semakin menusuk tulang. Di sini, bayangan tampak lebih pekat,
seolah-olah cahaya lampunya tidak mampu menembus kegelapan. Tiba-tiba, terdengar suara keras di belakangnya, seperti sesuatu yang jatuh dari atas lemari. Arif terlonjak, lampu minyaknya hampir terjatuh. Dia berbalik dengan cepat, menyorotkan lampu ke arah suara tersebut, namun tidak ada apa-apa. Hanya sebuah kain putih yang terjatuh dari atas lemari, entah bagaimana bisa jatuh dengan sendirinya. Ketakutan mulai merayap di hatinya, dan dia merasa seperti ada sesuatu yang bermain-main dengannya, sesuatu yang tidak bisa dia lihat namun bisa merasakan kehadirannya. Arif mencoba menenangkan dirinya, berusaha berpikir rasional. Namun, rasa takut semakin menguasainya. Ia tahu bahwa ada sesuatu yang tidak biasa di rumah ini, sesuatu yang membuatnya merasa diawasi dan diikuti. Meski ketakutan hampir melumpuhkannya, dia tahu bahwa dia harus terus maju, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini. Namun, setiap langkah yang diambilnya terasa semakin berat, seakan-akan rumah ini berusaha menahan kehadirannya. Setelah penjelajahan yang penuh ketegangan di dalam rumah angker itu, Arif akhirnya mencapai sebuah ruangan di ujung lorong lantai atas. Pintu ruangan tersebut sedikit terbuka, dan dari dalam, terdengar suara yang aneh, seperti gemuruh yang dalam dan bergetar. Arif merasa ada sesuatu yang tidak beres, namun rasa penasarannya lebih kuat daripada ketakutannya. Dengan hati-hati, ia mendorong pintu itu terbuka sepenuhnya dan melangkah masuk. Ruangan itu tampak berbeda dari yang lain. Dindingnya tidak terlalu berdebu, dan perabotan di dalamnya tampak lebih terawat, meski masih dihiasi dengan kain-kain putih yang menutupi. Di tengah ruangan, berdiri sebuah cermin besar yang tampak baru. Arif mendekati cermin itu, merasa ada sesuatu yang memanggilnya untuk melihat ke dalamnya. Begitu ia berdiri di depan cermin, bayangan yang tercermin di dalamnya bukan hanya dirinya sendiri, tetapi juga sosok lain yang besar dan mengerikan di belakangnya. Seketika, Arif merasa jantungnya berhenti. Ia berbalik dengan cepat dan melihat, tepat di belakangnya, makhluk besar dengan tubuh berbulu hitam tebal, tinggi menjulang hingga hampir menyentuh langit-langit ruangan. Wajah makhluk itu menyeramkan, dengan mata merah menyala dan taring panjang yang menonjol dari mulutnya. Tubuhnya kekar dan berotot, sementara tangan dan kakinya besar dan kuat. Genderuwo, makhluk yang selama ini hanya ia dengar dalam cerita rakyat, kini berdiri di depannya, nyata dan mengerikan. Suasana di ruangan itu berubah drastis. Udara menjadi semakin dingin dan berat, seolah-olah energi negatif memenuhi setiap sudut. Arif merasa tubuhnya membeku, matanya tak bisa lepas dari sosok genderuwo yang perlahan mendekatinya. Mata makhluk itu menatapnya tajam, penuh dengan kebencian dan amarah. Arif bisa merasakan aura menakutkan yang terpancar dari genderuwo, membuat bulu kuduknya merinding. Ketakutan yang selama ini dia tahan akhirnya meledak. Arif berteriak dan mundur, menabrak meja yang ada di belakangnya. Dia mencari jalan keluar, namun genderuwo bergerak cepat, menghalangi pintu keluar dengan tubuh besarnya. Arif terjebak, dan dia merasa panik semakin melumpuhkannya. Ia mencoba berpikir jernih, mencari cara untuk bertahan, tetapi rasa takutnya terlalu kuat. Dengan sisa keberaniannya, Arif meraih sebuah benda keras dari atas meja, sebuah cermin kecil, dan melemparkannya ke arah genderuwo. Namun, makhluk itu hanya tertawa serak, suara yang terdengar seperti gemuruh di dalam gua yang dalam. Tawa genderuwo itu menggema di seluruh ruangan, membuat Arif merasa lebih terpojok dan tak berdaya. Makhluk itu melangkah maju, mendekatinya dengan niat yang jelas. Arif merasa tercekik oleh ketakutannya sendiri. Ia tahu bahwa dia tidak bisa melawan makhluk ini dengan kekuatan fisik. Namun, di tengah kepanikannya, Arif teringat akan cerita yang pernah diceritakan oleh kakeknya, bahwa genderuwo tidak tahan dengan cermin karena mereka akan melihat diri mereka sendiri sebagai sosok yang jelek dan menakutkan. Mengingat itu, Arif cepat-cepat meraih cermin besar di dekatnya dan memposisikannya menghadap genderuwo. Genderuwo itu berhenti, matanya membelalak melihat bayangannya sendiri di cermin. Tiba-tiba, makhluk itu mengeluarkan suara raungan yang keras, tampak terganggu dan marah dengan refleksinya sendiri. Ia menutup wajahnya dengan tangan, mundur ke sudut ruangan. Kesempatan ini adalah momen yang sangat berharga bagi Arif, dan dia tahu dia harus bertindak cepat. Dengan keberanian yang tersisa, Arif memanfaatkan keadaan genting itu untuk berlari menuju pintu. Jantungnya berdegup kencang saat dia melangkah cepat menuruni tangga kayu yang berderit.
Genderuwo itu masih terdengar meraung di belakangnya, tapi Arif tidak berhenti, hanya fokus untuk menemukan jalan keluar. Di dalam benaknya, hanya ada satu tujuan, melarikan diri dari rumah terkutuk ini sebelum makhluk itu pulih dari kebingungannya. Begitu sampai di lantai bawah, Arif mengarahkan dirinya ke arah pintu depan. Namun, langkahnya terhenti sejenak saat dia melihat sebuah bayangan besar bergerak cepat ke arah pintu. Genderuwo itu tampaknya berhasil mengatasi ketakutannya terhadap cermin dan sekarang dengan marah mengejar Arif. Dalam ketakutan dan panik, Arif meraih kursi kayu yang tergeletak di dekatnya dan melemparkannya ke arah makhluk itu, berharap dapat memperlambatnya. Arif merasakan ketegangan meningkat di udara. Genderuwo menghindari kursi dengan mudah, mata merahnya menyala dengan amarah yang membara. Dia tahu bahwa melawan makhluk itu secara langsung bukanlah pilihan, dia harus menemukan cara untuk melarikan diri. Pandangannya tertuju pada jendela yang setengah terbuka di ruang tamu. Itu adalah satu-satunya cara keluar selain pintu yang kini tertutup dan dijaga oleh Genderuwo. Dengan sisa tenaga, Arif berlari menuju jendela tersebut. Genderuwo mengeluarkan raungan keras, menyadari niat Arif untuk melarikan diri. Makhluk itu melesat maju dengan kecepatan yang mengerikan, namun Arif sudah mencapai jendela. Dia meraih bingkai jendela dan mendorong tubuhnya keluar dengan cepat. Saat dia merasakan udara malam yang dingin menyambutnya, Arif melihat tangan besar Genderuwo hampir menangkapnya. Dengan sekuat tenaga, dia menarik kakinya keluar tepat pada waktunya, lalu jatuh berguling di tanah luar rumah. Arif terengah-engah, kakinya terasa lemah dan tubuhnya penuh debu. Dia mendengar raungan Genderuwo dari dalam rumah, marah karena mangsanya berhasil melarikan diri. Dengan napas yang masih terengah-engah, Arif berdiri dan berlari menjauh dari rumah angker itu, menuju keselamatan. Di dalam pikirannya, rasa takut dan kegembiraan bercampur aduk, dia selamat, tetapi pengalaman ini akan menghantui mimpinya untuk waktu yang lama. Namun, dalam pelariannya, Arif merasakan perasaan aneh, seperti sesuatu yang tidak beres. Dia menoleh ke belakang dan melihat rumah itu sekali lagi, berdiri tegak dalam kegelapan malam. Tampaknya rumah itu kembali ke keadaan normal, sunyi dan kosong. Arif bertanya-tanya apakah benar dia selamat, atau apakah dia hanya berhasil keluar dari satu perangkap ke perangkap lainnya.